Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang meletusnya Gunung Semeru, pertanda kedatangan Sang Ratu Adil dan isi perjanjian Sabdo Palon. Gunung Semeru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung Semeru termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno Tantu Panggelaran yang berasal dari abad ke-15, dahulu kala Pulau Jawa mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang. Para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi, ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring. Sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Pulau Jawa dan Bali memang cocok dengan lambang-lambang agama Hindu. Dalam agama Hindu, ada kepercayaan tentang Gunung Meru. Gunung Meru dianggap sebagai rumah tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi atau manusia dan kayangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Akibat letusan Gunung Semeru yang berada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ini mengakibatkan jembatan yang menghubungkan Lumajang dan Malang terputus. Banyak orang mengaitkan peristiwa meletusnya Gunung Semeru sebagai pertanda jawaban dari ramalan Jayabaya. Ramalan Jangka Jayabaya sendiri sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya, yaitu Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 dengan Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana, Awatara Nindita, Suhtri Singha, Parakrama Utungga Dewa. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di setiap masa dan masa yang akan datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Inilah masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya
Ratu Adil atau Satrio Piningit. Dalam ajaran agama Hindu dan Buddha, dikenal adanya konsepsi makrokosmos atau susunan alam semesta, bahwa alam semesta berbentuk lingkaran pipi seperti piringan dengan Gunung Mahameru sebagai pusatnya. Mahameru yang dimaksud adalah gunung dalam konsepsi ajaran Hindu yang dianggap sebagai titik pusat alam semesta. Pada mulanya, Mahameru terletak di benua Jambudwipa atau India. Benua tersebut merupakan tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan di lerengnya terdapat hutan lebat, tempat tinggal berbagai binatang yang mempunyai mitos dan para pertapa. Sejak zaman agama Hindu dan Buddha berkembang di Jawa, masyarakat sudah menganggap keramat gunung tersebut. Dalam kitab Tantu Panggelaran disebutkan, Gunung Mahameru yang dibawa ke Pulau Jawa itu bernama Gunung Pawitra. Gunung penanggungan yang terdapat di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto. Dahulu dikenal dengan nama Gunung Pawitra. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa adalah salah satu perwujudan konsepsi makrokosmos tersebut, karena gunung itu diyakini sebagai salah satu puncak Mahameru yang dipindahkan oleh dewa penguasa alam. Kitab Tantu Panggelaran yang muncul pada masa Majapahit ini merupakan kitab multikultural, mengingat Majapahit adalah kerajaan agro-maritim yang juga multikultural. Hal ini menciptakan kondisi multikultural ini terjalin dengan proses-proses politik di Majapahit, yang menjadi situs pertemuan dan pencampuran aneka unsur budaya, pendatang, dan lokal. Kondisi multikultural ini terjalin dengan proses-proses politik di Majapahit, sejalan dengan proyek politik Nusantara, Gajah Mada untuk memperluas dan menyatukan wilayah Majapahit, yang dicetuskan sebagai Sumpah Palapa di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Ibu Raja Hayam Wuruk. Di dalam Tantu Panggelaran hubungan makrokosmos atau alam semesta dan mikrokosmos atau manusia saling memberikan keseimbangan dari pencapaian kesempurnaannya masing-masing. Tantu Panggelaran memberikan gambaran sebagai salah satu karya sastra yang merepresentasi kehidupan multikultural dalam cerita Gunung Mahameru sebagai titik pusat alam semesta dan tatanan lingkungan hidup yang diwakili oleh sungai yang mengalir dari daerah pegunungan merupakan makrokosmos. Manusia yang berada di lingkungan itu berselaras dengan keadaan sekitar agar dapat terus menjaga keseimbangan, merupakan gambaran mikrokosmos. Orang Majapahit dengan sadar menciptakan dewa-dewi baru, dan dalam karya sastra bernama Tantu Panggelaran secara implisit disebut perubahan terjadi karena dewa-dewa Jambudwipa telah menjadi dewa-dewa Jawa, disebabkan oleh pemindahan puncak Gunung Mahameru ke Pulau Jawa. Seperti juga halnya yang dialami oleh agama-agama lain, Hinduisme mengalami tarik-menarik antara ide universalisme dan lokalitas, serta antara pendekatan purifikasi dan pendekatan budaya. Sejarah agama-agama besar penuh dengan cerita gerakan purifikasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dialektika keagamaan dan relasi kuasa. Namun, dengan terkuaknya Tantu Panggelaran dapat dilihat bahwa tidaklah demikian keadaannya. Yang paling terlihat adalah dengan pembinahan Gunung Mahameru dari India ke Jawa, merupakan gambaran yang jelas dari adanya pengaruh agama yang terbawa. Bahkan tidak hanya agama,
namun juga budaya dan politik yang menyertainya. Meskipun demikian, hal itu tetap dapat diterima sebagai sesuatu yang berharga dari warisan budaya Indonesia dan patut dipelajari lebih dalam untuk dipetik manfaatnya. Namun, sejatinya letusan Gunung Semeru untuk mengingatkan manusia untuk selalu ingat akan Sang Pencipta dan untuk para pemimpin negeri agar eling lan waspodo. Ini juga berhubungan dengan Sabdo Palon nagih janji, menyaring atau menyeleksi, menghancurkan para pengikut Kurawa, Dorna, Sengkuni yang selama ini merusak tatanan kehidupan Nusantara. Utang lara bayar lara, utang banda bayar banda, utang nyawa bayar nyawa. Zaman goro-goro telah tiba. Detik-detik menuju perubahan akan terjadi huru-hara, baik alam maupun manusianya. Saat ini, para leluhur kita sedang berperang untuk mempertahankan dan mengembalikan bumi Nusantara dari tangan Kurawa, Dorna, Sengkuni. Akan kembalinya ajaran kesadaran murni lebih mengedepankan sisi spiritualnya. Ini saat yang dinanti 500 tahun dikendalikan oleh Dorna, Sengkuni. Saatnya Ki Semar Sabdo Palon nagih janji untuk mengembalikan jati diri Nusantara. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.